Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Tilasana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan behavioral klasik dan operan untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan behavioral klasik. Pendekatan behavioral klasik merupakan sudut pandang dalam manajemen yang menekankan pada perilaku individu dan organisasi. Fokusnya adalah pada motivasi kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Definisi pendekatannya adalah fokus pada perilaku pendekatan. Behavioral klasik berfokus pada mengubah dan memodifikasi perilaku yang tampak, bukan pada apa yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua, berdasarkan teori belajar. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip teori belajar klasik dan operan yang menekankan pada peranan lingkungan dan membentuk perilaku. Yang kedua, penguatan dan pengkondisian. Teknik-teknik utama dalam pendekatan ini adalah penguatan positif, penguatan negatif, pemadaman, dan pengkondisian klasik dan operan. Prinsip-prinsip dasar pendekatan behavioral klasik yaitu 1. Perilaku dapat diamati dan diukur secara objektif. Kedua, perilaku dikontrol dan ditemukan oleh faktor-faktor lingkungan. Ketiga, pembelajaran terjadi melalui proses stimulus, respon, dan penguatan. Teknik-teknik dalam pendekatan behavioral klasik yaitu 1. Defensitasi sistematis. Teknik ini bertujuan mengatasi rasa takut dan atau kecemasan dan memperkenalkan stimulus yang menakutkan secara tahap dan terkendali. Yang kedua, pembentukan perilaku. Mengajarkan perilaku baru dengan memperkuat sistem kemajuan kecil menuju perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, penguatan positif. Memberikan penguatan positif seperti hadiah atau pujian untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Penerapan pendekatan behavioral klasik dalam konseling yaitu pendekatan behavioral klasik dalam konseling berfokus pada modifikasi perilaku melalui penguatan positif dan negatif. Konselor membantu klien mengidentifikasi perilaku yang perlu diubah dan menerapkan teknik-teknik seperti reinforcement, shaping, dan pembiasaan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu klien mencapai perubahan perilaku yang adaptif dan fungsional dalam kehidupannya. Penerapan membutuhkan kolaborasi yang erat antara konselor dan klien untuk merancang dan mengevaluasi intervensi yang sesuai. Kelebihan dan kekurangannya adalah pendekatan behavioral klasik berfokus pada modifikasi perilaku yang terukur dan dapat diamati. Hal ini memudahkan konselor dalam mengevaluasi kemajuan klien secara objektif. Kekurangannya, pendekatan ini terlalu fokus pada gejala perilaku tanpa memperhatikan aspek-aspek psikologis yang lebih dalam seperti emosi, motivasi, dan kepribadian. Peran konselor dalam pendekatan behavioral klasik yaitu fasilitator. Perubahan konselor berperan dalam memfasilitasi perubahan perilaku klien. Yang penganalisis. Perilaku konselor menganalisis penyebab dan pemeliharaan perilaku masalah. Perancang program. Konselor merancang program inventasi untuk mengubah perilaku klien. Tahapan-tahapan dalam pendekatan behavioral klasik adalah asesmen masalah. Konselor mengumpulkan informasi mendetail tentang perilaku yang menjadi masalah, faktor-faktor penyebab, dan riwayat kemunculannya, penetapan tujuan. Konselor dan klien secara kolaboratif menunjukkan tujuan perubahan perilaku yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Inventasi teknik. Konselor mendapatkan teknik-teknik behavioral seperti penguatan positif, pembiasaan, dan pengkondisian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh kasus dalam penerapan pendekatan behavioral klasik yaitu 1. Kasus perilaku mengganggu seorang siswa yang sering membuat keributan di kelas dan mengganggu teman-temannya. Konselor menerapkan pendekatan behavioral klasik untuk membantu mengubah perilaku negatif si siswa menjadi lebih positif. Yang kedua, kasus fobia terhadap hewan. Seorang siswa SD memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap hewan tertentu. Konselor menerapkan definisi sistematis untuk membantu si siswa mengatasi fobia tersebut secara bertahap. Yang ketiga, kasus kecanduan game. Seorang remaja yang terlalu lama bermain game online dan mengakibatkan kewajibannya sebagai pelajar. Konselor menggunakan teknik pembiasaan atau penguatan positif untuk membantu si remaja mengendalikan perilaku kecanduan gamenya.
B. Pengenalan operan. Operan adalah salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk mempelajari fungsi-fungsi dan hubungan antara variabel konsep. Ini memungkinkan kita untuk menganalisis perubahan dan transformasi dalam berbagai konteks, dari ilmu alam hingga ekonomi. Manfaat operan dalam pembelajaran: meningkatkan motivasi operan yang menarik dapat memicu semangat dan antusiasme peserta didik, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengembangkan keterampilan operan dapat memfasilitasi pengembangan berbagai keterampilan seperti kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi. Jenis-jenis operan demonstrasi menunjukkan secara langsung kepada peserta didik bagaimana melakukan suatu keterampilan atau prosedur tertentu. 2. Operan eksperimen melibatkan peserta didik secara aktif dalam melakukan percobaan untuk menemukan konsep atau prinsip tertentu. Persiapan operan. Kajian kebutuhan. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran yang dapat dipenuhi melalui operan. Identifikasi tujuan pembelajaran, materi yang sesuai dan karakteristik siswa. 2. Perencanaan operan. Susun rencana operan yang terstruktur mulai dari penetapan tujuan, pemilihan, pendekatan materi, media, dan metode yang tepat. Persiapan operan. Kajian kebutuhan. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran yang dapat dipenuhi melalui operan. Identifikasi tujuan pembelajaran, materi yang sesuai dan karakteristik siswa. Perencanaan operan. Susun rencana operan yang terstruktur melalui dari penetapan tujuan, pemilihan, pendekatan materi, media, dan metode yang tepat. Persiapan sarana. Pastikan seluruh sarana dan prasarana operan telah tersedia seperti peralatan, bahan, dan ruang yang kondusif untuk pembelajaran. Pelaksanaan operan. Tahap pelaksanaan operan adalah inti dari tahap kegiatan ini. Guru harus memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan baik. Selama apa peran guru membimbing dan memantau siswa secara seksama, memastikan mereka mampu melakukan tugas dengan benar. Komunikasi dua arah harus terjalin dengan lancar agar guru dapat memberikan umpan balik dan arahan yang tepat. Evaluasi operan. 1. Refleksi proses tinjau kembali jalannya operan dari awal hingga akhir. Identifikasi kelebihan, kekurangan, dan ada yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. 2. Umpan balik. Dapatkan umpan balik dari peserta didik, pengajar, dan pemangku kepentingan lain. Contoh penerapan operan. Operan di kelas. Operan dapat diterapkan di kelas pembelajaran di mana guru memberikan stimulus dan siswa merespons sesuai instruksi. Ini melatih keterampilan dan kepekaan siswa. Operan di lapangan. Operan juga bisa dilakukan di luar kelas seperti di lapangan olahraga. Tips sukses operan. Pertama, siapkan rencana operan yang matang dan detail. 2. Pastikan adanya koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait seperti peserta. Kesimpulan pendekatan behavioral klasik berfokus pada modifikasi perilaku melalui penguatan positif dan negatif. Efektif untuk mengatasi masalah spesifik seperti fobia dan kebiasaan buruk. Operan adalah komponen paling penting dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Memanfaatkan operan secara efektif dapat membawa banyak manfaat bagi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.